Keluarga kami adalah keluarga dari dulu. Jadi kami itu dulu orang tua kita pendiri PAI, Partai Arab Indonesia. Yang Partai Arab Indonesia itu mendeklarasikan satu, tanah airnya Indonesia. Dan mengatakan tanah air Indonesia di tahun 34. Bapak-bapak ibu sekalian, orang Arab mengatakan tanah airnya Indonesia tahunnya 34. Apa sih? Coba kita pikir, apa sih yang terjadi itu? Nekat. Tahun 34 nekat. Kenapa? Apakah Indonesia sudah ada? Belum. Belum. Kalau orang Jawa mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak terjadi, dia tetap Jawa. Orang Bugis mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak jadi, maka dia tetap Jawa. Lah ini orang Arab mengatakan saya Indonesia, barangnya belum ada. Kalau ternyata Indonesia tidak terjadi, mau ngaku Jawa nggak bisa, mau ngaku Arab dibilang ente sudah bilang Indonesia. Cari aja sana Indonesia di mana. Nah ada barangnya. Mereka itu menyatakan sumpah pada tanah air Indonesia sebelum Indonesianya ada. Tidak ada yang lain yang melakukan itu kecuali keturunan Arab di Indonesia. Ya, itu tadi saudaraku semua, sang capres. Seperti video-video sebelumnya, saya mengatakan mereka sedang menginginkan atau mencipta sejarah baru di Indonesia. Sejarah baru tentang apa? Supaya mereka merasa andil, merasa berkorban nyawa untuk melawan dan mengusir penjajahan di tanah NKRI. Artinya begini saudaraku semua. Pada tahun 1934 lewat AR, Bapak AR Baswedan, yang kemudian kita ketahui bahwa Bapak AR Baswedan ini adalah kakeknya dari sang calon, sang capres. Dan itu sejarah. Kita harus akui bahwa mereka, tapi itu demi kepentingan mereka untuk bergabung dengan Indonesia. Tapi bukan mereka mengorbankan nyawa. Coba tunjukkan kepada kita siapa saja yang mati melawan penjajahan. Kembali lagi, saudaraku semua, pada tahun 1928, pemuda seluruh Indonesia, mereka mengangkat sumpah dan berjanji bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Tahun 1928, yang kemudian dipelintir oleh sang capres bahwa pada tahun 1934, coba bayangkan tahun 1928 dan 1934, jenjang waktu yang begitu jauh, yang mengatakan kalau tanpa sumpah pemuda orang Arab tidak ada Indonesia. Ini kan pelintir sejarah. Dan saya dan saudara semua tentu tidak kaget. Contoh, pahlawan dari Ambon, Thomas Matulesi, yang kemudian dipelintir menjadi Ahmad Lusi. Pencipta lagu Indonesia Raya, Wage Rudolfus Supratman, kemudian dirubah nama Al Habib, siapa itu yang menciptakan lagu itu? Kan luar biasa. Artinya mereka ingin menciptakan sejarah bahwa mereka lah yang punya andil di tanah ini, tanah Indonesia. Jauh sebelum bangsa Indonesia ini ada agama, kita kenal dengan kerajaan Majapahit, yaitu sang Adipati Gajah Mada. Dia menyatukan Nusantara ini dari Sabang sampai Merauke dengan Sumpah Pelapa. Artinya Indonesia ini, kata Indonesia itu muncul setelah kata Nusantara itu yang dibuat sejarah oleh para pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah,
Ini ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Bagaimana mereka mempelintirkan sejarah-sejarah yang menurut saya mereka sedang mencari panggung dan mau menciptakan sejarah di NKRI. Tentu saudaraku semua, zaman Belanda menjajah Indonesia, itu ada 3 kasta yang ada di Indonesia. Saudara-saudara tentu penasaran. Kasta yang paling rendah itu adalah kasta pribumi, kasta ketiga. Kasta pertama adalah orang Eropa, bermata biru. Kasta kedua ada Arab, Yaman, dan lain-lain. Dan kasta ketiga kita, anak pribumi. Saudaraku semua, kita melihat video yang sebelumnya yang saya di YouTube saya, yaitu Indonesia adalah milik kami pribumi. Saya mau menegaskan kepada saudara semua bahwa kita ini punya, kita pribumi, ini tanah air kita, tanah yang diwariskan oleh leluhur kita, yang tidak boleh dikuasai oleh siapapun di NKRI ini, kecuali anak pribumi. Itu saya mau menegaskan. Kalau kita tidak menyadari ini, sangat bahaya. Dalam video itu juga saya tampilkan salah satu orator yang mengatakan bahwa mereka adalah majikan. Kita kembali melihat dengan sejarah. Mereka adalah kasta kedua setelah Eropa. Dan kita kasta ketiga. Artinya ini, mereka mau menunjukkan atau mau mengembalikan ke sebelum Indonesia merdeka, bahwa mereka adalah layak disebut sebagai majikan karena kasta kedua, dan kita adalah kasta ketiga, kasta yang paling rendah. Di atas tanah kita sendiri, kemudian kita menjadi babu. Kita kasta paling rendah. Itu saudaraku semua. Jadi saya mau menegaskan di sini dan menghimbau kepada saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Ingat, kalau bukan kita yang menjaga keutuhan NKRI ini, siapa lagi? Tentunya hari ini saudaraku semua akan menentukan pilihan yang tepat. Siapa yang akan menjadi pilot pesawat ini adalah pesawat Indonesia. Siapa yang menjadi kopilot yang bisa membantu seorang pilot untuk membawa pesawat ini? Harus benar-benar rasa nasionalisme, patriotisme terhadap bangsa dan negara ini. Kalau tidak ada itu, pecah. Oke? Buat saudaraku semua, tetap dukung channel saya, Naga Pago TV. Saya akan memberikan informasi-informasi terupdate. Saya tidak akan bosan-bosan, walaupun banyak yang kritik ataupun tidak ada yang subscribe ataupun tidak ada yang like. Saya tetap memberi informasi karena kebenaran itu harus diungkapkan. Kalau kita tidak berani mengungkapkan sebuah kebenaran, maka kebohongan itu akan menjadi kebenaran. Ingat itu, saudara.